Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, saya cek jumlah mahasiswanya kalau masuk semua ini 30. Ya, jumlahnya sedang lah ya. Karena saya ngajar beberapa kelas juga jumlahnya ada yang 40, ada yang 50. Jadi ya masih lumayan lah 30 orang ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata kuliah pemrograman games. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, nah di sini ada sedikit pengenalan tentang perkuliahan Undira yang baru ya. Jadi saat ini kita ada 3 macam jenis perkuliahan ya. Jadi metodenya ada tatap muka seperti sekarang bukan, kalau sekarang kita adalah tatap maya ya, sinkronus cuma. Jadi setiap pertemuan selalu tatap maya. Ini yang ketiga, kita menggunakan model yang ketiga. Beda dengan perkuliahan sebelumnya, e-learning itu sinkronus dan asinkronus. Ya, jadi pertemuan sinkronusnya itu hanya pertemuan 1, 7, dan 15 itu kalau e-learning. Ya, sisanya ya, melalui forum, kemudian video, dan sebagainya ya, asinkronus. Nah, kemudian ada lagi perkuliahan tatap maya. Nah, ini sinkronus. Langsung bertemu cuman di tatap muka, di kelas atau di lab. Ya, kira-kira inilah sedikit perbedaan dengan metode pembelajaran sebelumnya ya. Jadi kita setiap minggu akan bertemu secara sinkronus melalui Zoom ataupun Google Meet. Nah, ini pola perkuliahan e-learning ya, yang kalian lalui semester-semester sebelumnya. Nah, kita sedikit berbeda dengan e-learning ya, karena setiap tatap muka menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, syarat kelulusan ya masih sama ya. Kehadiran minimal 64%. Jadi kalau kalian tidak hadir, tidak ada di kelas, ya tidak terabsen, ya segera hubungi dosennya ya. Terutama yang plat KRS nih, mungkin ada beberapa yang baru aktifnya nanti di pertemuan kedua. Ya segera lapor ke dosennya untuk minta ya mungkin semacam dispensasi kehadiran lah supaya bisa diinput kehadirannya. Nah, ini presentase penilaiannya. Ya mungkin tiap mata kuliah ada sedikit perbedaan, tidak mutlak harus sama, tergantung dosennya juga. Cuma untuk saya ya cocoklah dengan bobot penilaian seperti ini. Ya, jadi pertemuan sehari-hari saya anggap bobotnya lebih besar ya dibanding TS dan UAS. Nah, ini kewajiban kalian masih normatif ya. Cuma perbedaannya kalau yang mengikuti e-learning di sini ya, skor minimal 70 baru kalian bisa mengerjakan kuis kalau sekarang. Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Ya, jadi dosen harus menilai forum, ya, bukan menanggapi forum tapi menilai. Ya, jadi kalian tugas utamanya kalau e-learning yang hanya tatap maya 1715, nah ini kalian harus menanggapi forum. Nanti dosennya akan menilai. Kalau sudah dinilai baru kalian bisa mengerjakan kuis. Ya, saat ini aturannya yang berubah seperti itu. Ya, tapi kalau sekarang kita kan tatap maya ya.
menanggapi forum ya tidak ada forum nih kalau sekarang. Besok juga kurang lebih sama. Mungkin kuis sekali-sekali saya berikan. Nah, ini tentang rencana pembelajaran. Nah, ini bukan aplikasi komputer ya. Judulnya belum diganti ini. Nah, ini tentang pemrograman game. Itu tadi materinya. Nah, ini isi materi per pertemuan ya. Jadi pertama memang pengenalan game komputer, ya. Pertemuan 2 sampai dengan 3, mulai desain game dan kreativitas serta ide cerita. 3 sampai 7 dimulailah praktek dasar pemrograman games. Ya, kemudian ada UTS, kemudian materi 9 dan 10 sampai 15 ini juga ada praktek pembuatan games. Kemudian UAS. Nah, mungkin sedikit penjelasan tentang UTS dan UAS itu belum ya sebelum UTS sudah saya berikan ya. Jadi supaya pengerjaannya mungkin semester bukan semester maksudnya pertemuan 7 kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan pertama ya tentang pengenalan games komputer. Nah, ini tentang pengertian dan sejarahnya. Jadi sebelum kita masuk ke materi intinya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini paling tidak kalian harus tahu apa itu game komputer ya. Yang pakai yang putih itu punya gua. Gak bisa kalau buat main yang pakai yang itu. Nah, di sini didefinisikan sebagai sebuah permainan interaktif. Ya, jadi permainannya interaktif berarti ada interaksi ini, entah antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan komputer. Ya, jadi intinya ini permainannya harus interaktif. Karena ini game komputer tentu saja membutuhkan komputer untuk bermain. Ya, jadi program komputer menerima input dari si pemain melalui pengendali, pengendalinya bisa keyboard, bisa mouse, dan menampilkan lingkungan buatan. Ya, jadi lingkungan buatan ya bisa itu sebuah medan perang, situasi dan kondisi yang dibuat sedemikian rupa dan tampil secara jelas melalui monitor. Ya, kalau sekarang tampilannya sudah bisa seolah-olah nyata ya kalau sekarang ya, semakin canggih sebuah game tampilannya juga semakin nyata, beda dengan dulu ya. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya di sini kalian bisa lihat game komputer pertama tuh tahun 1952. Ya, saya sendiri belum tahu tuh gamenya seperti apa. Ya. Kemudian 1958. Nah, cuma game-game ini tidak murni menggunakan komputer ya. Jadi menggunakan media lainnya. Ya, bisa ada alat tambahan yang terkoneksi ke TV misalnya, semacam itu. Nah, game komputer pertama baru diciptakan tahun 61. Nah, ini modelnya Space War. Jadi sebuah simulasi perang di luar angkasa kira-kira gitu. Ya.
Di lingkungan buatannya berupa suasana perang di luar angkasa. Nah, kemudian kalau dilihat dari kategori game komputer, ya ada role playing, ya, strategi, puzzle, simulasi kendaraan. Jadi kalau mengendalikan mobil balap, pesawat, itu contohnya olahraga, edukasi games, kemudian multiplayer games. Ini adalah kategori games komputer. Ya, mungkin pada perkembangannya akan muncul lagi kategori game yang lain. Nah, kemudian menurut seorang pakar games, ini ada 6 elemen utama games. Ya, yang nomor 1, game pasti memiliki aturan. Jadi orang tidak bisa seenaknya aja mau bermain games. Ya, jadi memang ada aturan. Nah, aturan inilah yang nantinya kita buat. Kemudian game memiliki hasil yang dapat diukur dan dapat berubah-ubah. Jadi misalnya level 1, level 2, level 3 itu kan bisa diukur dan berubah-ubah ya, tergantung levelnya. Kemudian hasil game diberi nilai yang berbeda. Makanya ada ranking pertama, ranking 2, 3, dan seterusnya. Dan para pemain mengerahkan upaya untuk mempengaruhi hasil. Jadi mereka pemain games ya pada umumnya ingin menjadi pemenang ya. Kemudian para pemain merasa terikat dengan hasil. Ya, jadi hasilnya tidak bisa diganggu gugat. Ya. Walaupun ada cheat dan lain sebagainya, tetap aja ada yang ranking pertama dan seterusnya ya. Kemudian game dapat dimainkan dengan atau tanpa niat mempengaruhi konsekuensi kehidupan nyata. Nah, ini game yang berhubungan dengan masalah psikologi. Ya, makanya ada kalanya sebuah game yang akhirnya ditarik dari peredaran. Ya, kenapa? Karena mempengaruhi misalnya mungkin cara berpikir orang, ya, tingkah laku orang. Kalau nggak salah game GTA ya. Pernah dengar nggak tuh? Ya. Dan akhirnya dilarang ya karena mempengaruhi cara berpikir anak-anak tuh jadi suka kekerasan dan semacamnya. Jadi kalau dilihat dari sini, sebuah game tidak bisa dibuat oleh ya sembarang orang ya, harus dalam bentuk tim. Karena ada 6 elemen utama, terutama yang melibatkan pihak lain biasanya yang nomor 6 itu. Jangan sampai membawa pengaruh negatif. Sedangkan game-games banyak juga yang punya pengaruh negatif. Ya, kalau sekarang apalagi game mungkin game judi ya. Game judi kan mempengaruhi orang juga itu. Jadi orang tertarik kemudian ketagihan dan akhirnya rela mengeluarkan banyak uang untuk games tersebut. Nah, kemudian apa yang membuat games menyenangkan? Ya, mungkin kalau kita hanya sekedar bermain, belum terpikir nih tadinya nih, apa yang membuat game menyenangkan. Ya, jadi yang pertama di sini ada unsur mekanikanya. Ya, jadi tentang aturan games tersebut. Ya, aturannya seperti apa. Kemudian dinamika menerangkan sistem yang lahir dari aturan ini. Ya. Kemudian ada lagi estetika. Ya. Nah, idealnya pemain game hanya memperhatikan estetika games. Ya, jadi mekanikanya itu hampir tidak terlihat ya, selama dia suka dengan gamenya. Biasanya seperti itu. Nah, bila semua elemen ini bekerja selaras atau ya terintegrasi lah kira-kira begitu, pemain gamenya akan terpengaruh untuk terus bermain. Nah, sensasi inilah yang disebut menyenangkan. Nah, itu kira-kira kenapa games ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Nah, ini semuanya beresiko. Biasanya kalau yang menyenangkan pasti terus berkembang. Ya. Akan ada pengembangan seterusnya.
Tapi yang tidak bagaimana? Otomatis akan hilang dari pasaran, biasanya seperti itu. Nah, kemudian dalam prakteknya mekanika adalah elemen paling dasar dari game, ya, termasuk item individual. Ya, misalnya kalau di game perang ya ada kunci peti, senjata, ya, atau tindakan sederhana, melompat, ya, merapal mantra, atau kalau game-games yang berantem ya, action, biasanya ada seperti itu ya. Kemudian dinamika di sini disebutkan menerangkan berbagai cara pemain menggunakan mekanika ini. Ya, misalnya cara menggunakan senjata jarak jauh, senjata jarak dekat, cara menembak, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian estetika nih, menurut framework MDA, mekanik, dynamic, dan estetik, dapat berwujud aneka bentuk. Nah, aneka bentuk ini termasuk penemuan, ya, tantangan, naratif, sahabatan, dan fantasi. Ya. Nah, ini yang membuat orang ketagihan juga ini. Ya. Semua ini menerangkan berbagai motivasi pengarah di balik tindakan pemain atau yang membuatnya menjadi menyenangkan. Ya, sebenarnya sih ini ujung-ujungnya tujuannya ya membuat orang akhirnya ya suka dengan game ini dan terus-menerus memainkannya gitu. Ya. Jadi tetap pada akhirnya di sini kontrol dari pengguna itu sendiri. Ya, kalau sampai ketagihan, lupa waktu juga ada pengaruh negatifnya di sini. Nah, kemudian masih berhubungan dengan mengapa orang memainkan games. Nah, ini games ini ada yang berupa teka-teki ya. Ya, idealnya sih seperti itu. Jadi tidak terlalu mudah karena tidak ada tantangannya kalau terlalu mudah ya. Jadi semakin mudah semakin tidak menarik. Semakin membosankan mungkin. Ya, baru main sebentar udah langsung sudah bisa mencapai nilai tinggi misalnya. Nah, tapi semakin jelas pola games tersebut bagi kita, semakin mudah memprediksinya dan semakin tidak menarik. Jadi memang game harus punya tantangan, ya, tantangan tersendiri. Jadi harus dibuat ada level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Nah, sampai dengan titik membosankan. Ya memang ada kalanya ya akhirnya karena udah terlalu pinter, ya akhirnya nyari game yang lain kan, seperti itu. Nah, itulah tadi pengenalan tentang games. Ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang perlu dibahas. Ya. Sambil saya absen ya, karena nah ini perbedaannya nih dengan materi sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya e-learning itu kan tidak absensinya tidak real time ya. Nah, sekarang saya diminta real time di sini. Pak, izin nanya dong, Pak. Iya, sambil saya ngotak-ngatik siskanya. Kenapa? Untuk UTS dan UAS-nya itu berupa apa ya, Pak? Esai kah atau Dari rapat kemarin, ya karena kita mulai praktek pertemuan 3, ya. Nah, ini untuk materi praktikum ini kan sebenarnya praktikum ya, cuma kalian prakteknya dari tempat masing-masing. Ya, jadi berupa project nanti dikumpulkan di e-learning nantinya begitu. untuk UTS dan UAS-nya berarti, Pak? Iya, jadi bentuknya semacam project lah. Jadi dikerjakannya tidak mungkin 2 jam itu. Jadi kalian Oh, butuh waktu agak panjang nantinya. Ya, bisa seminggu, bisa 2 minggu nantinya seperti itu. Ya. Ya, untuk cuma platform prakteknya sendiri
nantinya Ada sih ini nggak Pak? rencananya sih ya yang gratis sih. Ya, aplikasi game yang gratis nantinya. Saya juga lagi mikir mau ngasih apa nih, cuma berdasarkan rapat sih, ya dosen diminta memberikan materinya yang bisa menggunakan aplikasi gratis ya. Ya nanti lah itu masih pertemuan 3 ya. Minggu depan saya putuskan Oke lah. Pak. Ya, jadi kalian tinggal download kemudian bisa diinstal tanpa perlu macam-macam lah, termasuk nggak perlu di crack dan lain sebagainya. Jadi diwajibkan ya seperti itu. Gitu. Karena kalau Oke Pak. kalau harus menggunakan software bajakan ya kita salah juga nantinya. Ya disalahkan juga. Ya nggak boleh kan sebenarnya kan. Gitu. Idealnya ya harus tidak boleh menggunakan software bajakan. Idealnya seperti itu. Agus Prianto ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak Agus. Ya ya, 60% cuma nggak hadir ya di sini ya. Amin ada ya. Amin ada Amin. Asep. Kori nggak ada juga. Dwiki. Edi. Viviani. Imam. Inyoman. Rianto masuk ya. Itu namanya kelihatan. Muhammad Farizal nggak ada. Riko nggak ada. Satrio masuk. Siva ada ya. Pak. Tri Damayanti. Wahyo nggak ada ya. William nggak ada juga. Wiwi. Juan Daniel, oh ada. Hadir, Pak. Ya, iya kelihatan namanya. Hindra. Hadir, Pak. Kevin ada. Aldo Zago. Ada. Justian masuk. Dion mana Dion? Ada. Dion tidak ada ya. Yuda nggak ada juga. Aris Sunandar tidak ada. Sandri nggak ada juga. Muhammad Kolidi. Nah, ini mungkin yang nggak masuk, urusan KRS-nya belum selesai, masih diinput oleh atau dikerjakan oleh staf FTI-nya ya. Sepertinya seperti itu. Sebagian mungkin masih nunggu antrian. Pak, Mas Eko nggak ada Pak. Siapa? Nama saya Eko nggak ada Pak.
Nama kamu siapa? Junaidi. Junaidi. Ada Junaidi. Udah. Masuk Oke, Pak. ini, saya tandain masuk. Nama saya juga nggak ada, Pak. Dandi. Siapa? Dandi. Dandi. Pakai Y. Ada nih saya tandain masuk. Dandi. Oh, udah. Oke, Pak. Berarti suara saya tadi nggak jelas ya. Saya bilang Dandi, Oh, Kevin. mungkin gitu. jaringan saya, Pak. Ya, Maaf ya, Pak. ya. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, ya materi kita hari ini cukup. Oh, hampir saya lupa nih. Saya harus screenshot sama seperti biasa, harus screenshot. Mohon videonya kalau tidak berhalangan ditampilkan. Kalau ada masalah ya nggak apa-apa sih. Ya paling nggak ada sebagian yang tampil lah. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya sudah cukup. Materi hari ini cukup sampai sekian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.